Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, saya kembali di materi kali ini ya, masih di materi mata kuliah jaringan komputer, pokok bahasan tentang eh, subnet ya, yang merupakan bagian dari pengelolaan pengalamatan atau pengelolaan pengalamatan internet atau IP address atau IP address. Jadi di pokok bahasan ini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan pengelolaan uh, IP atau Internet Protocol Addressing IP versi 4. Saya sudah menjelaskan di materi lain tentang bagaimana membuat atau membagi satu network menjadi beberapa yang dikenal dengan subnet. Nah, itu secara uh, konvensional, dimana kalau dengan cara konvensional satu network bisa dibagi beberapa network dengan catatan hasilnya adalah 2 pangkat N. Jadi apabila kita gunakan N-nya itu adalah 1 bit, 2 pangkat 1 akan menghasilkan 2 subnet. Kalau kita gunakan 2 bit, 2 pangkat N, maka akan menghasilkan 4 subnet. Yang menjadi catatan nih, kalau kita gunakan konvensional subnetting ini, yang pertama bahwa jumlah host dari masing-masing subnet akan sama. Yang pertama pasti sama, itu konvensional. Jadi kalau misalnya kita subnet 2 bit, sisanya adalah 6 bit ya, semua akan 64 IP address. Itu yang catatan. Yang kedua, kelemahannya atau problemnya adalah subnet 0 dan subnet 1, nanti akan saya tunjukkan, itu tidak bisa digunakan ya, subnet 0 dan subnet 1 itu kalau pakai konvensional subnet. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat subnet bagi sebuah network jadi beberapa network dengan cara variabel atau sesuai kebutuhan. Kalau kita mau butuh 50 ya kita pakai 2 paket N yang mendekati 50, yaitu 60 ya, 2 paket 6. Kita hanya butuh 2 ya, 2 paket 2, 4. Jadi yang dekat dengan kebutuhan host itu, sehingga nanti akan lebih efisien. Kalau kita menggunakan konvensional, kita butuh 2, sebenarnya udah di subnet masing-masing 64 ya kita harus terima 64 ya, sehingga nggak bisa digunakan. Nah, dengan variabel yang subnet mas ini ya, sesuai dengan kebutuhan host yang mendekati dari 2 paket. Jadi yang tidak digunakan atau yang mubazir itu lebih sedikit. Jadi ini akan lebih efektif ya, lebih efisien juga. Oke. Nah, di dalam bahasan ini saya akan langsung menunjukkan studi kasus ya. Studi kasus tentang konvensional subnet dan menggunakan VLSN. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Jadi langsung, jadi studi kasus yang akan saya bahas di sini ada 3. Ya. Yang pertama adalah secara konvensional. Jadi di sini ada contoh sebuah network kelas C 202.155.19.0. Nah, ini akan saya subnet menjadi 5 ya. Ini menjadi 5 subnet dengan masing-masing 30 host per subnet. Jadi kita membuat 5 subnet dengan catatan 30 per subnet. Nah, gimana caranya itu agar bisa teralokasikan? Di sini saya kasih step sama tahapannya ya. Kita harus memahami tentang kebutuhan. Jadi di sini kalau saya tegaskan di slide ini, bahwa dari satu network 202.155.19.0/24 tadi akan dibagi menjadi 5 subnet. Tentunya kan tidak ada yang persis 2 paket N itu adalah hal sama dengan 5, tidak ada ya. Dan catatan yang kedua adalah masing-masing subnet itu harus minimal tersedia 30 IP address atau 30 host. Dan tentunya kan susah yang pertama. Kalau yang kedua 30 kan yang mendekat 30 juga nggak ada, berarti yang mendekat 30 ada
32. Jadi subnetnya jumlahnya 5, dan dengan catatan masing-masing subnet itu tuh adalah minimal ada 30 IP yang harus tersedia, 30 IP address. Nah, kalau kita lihat di sini, apabila kita menyediakan 5 subnet, maka 2 pangkat N yang mendekati 5 adalah 8. Untuk mendapatkan 8, 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Jadi kita pakai nanti 3 bit untuk subnetnya. Karena 3 bit merupakan, nah ini ya, karena N adalah sama dengan 3, merupakan jumlah bit yang akan dijadikan subnet. Jadi 3 ini adalah jumlah bit yang akan dijadikan subnet. Maka sisanya 8 kurangi 3 adalah 5. Nah, 5 bit ini alokasi host. Artinya terdapat 2 pangkat 5 dikurangi 2, ya, 2 pangkat N-2 untuk host, itu sama dengan 30. Jadi ini tepat, pas. Ya. Jadi kebutuhan di dalam case tadi ini, jumlah subnet yang diminta 5, kita sediakan 8, sisa 3. Juga dengan cara konvensional ada yang nggak bisa dipakai, nanti kita bisa lihat dalam uraian saya, dan masing-masing host ada 30. Nah, ini yang akan saya jelaskan bagaimana ini bisa dihasilkan. Oke, saya akan jelaskan dengan uraian. Jadi saya pertegas di sini bahwa nanti saya akan membuat gambarnya adalah seperti ini. Oke, kemudian ini ada network, ini ada router lagi, ini ada network. Kemudian di sini kebutuhannya jadi berapa ini? Ini masing-masing sama. Jadi ini akan kita bagi jadi network pertama, kemudian di sini ada network kedua, nah ini ketiga, nah, kemudian yang ini keempat, ini kelima. Di sini akan membuat 5 subnet dengan catatan berapa? 30 host. Nah, oke, jadi di sini dari gambar ini dapat kita uraikan. Soalnya adalah 202.155.19/24 ya, ada 24 bit. 24 bit ini adalah ini ya, jumlah subnetnya, network bitnya ini 24. Maka kalau 32 bit IP versi 4 tinggal 8 untuk hostnya. Oke ya. Jadi nanti yang kita akan subnet adalah bit untuk host. Jadi alokasi yang sebelah sini ya, host ini. Nah, di sini kebutuhannya adalah 5 subnet. Karena tadi sudah kasih penjelasan kalau 5 ini yang 2 pangkat N sama 5 kan tidak ada. Yang ada 2 pangkat N sama dengan 8, di mana N-nya sama dengan 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Artinya kalau di sini 3, kita gunakan 3 bit. Oke, jadi di sini ada 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, apabila kita gunakan 3 bit ya, untuk alokasi subnet, maka ini nanti akan menghasilkan 001, 010, 011, kemudian 100, 101, 110, dan 111. Ini hasilnya. Jadi kita buat 5 subnet tadi, maka menghasilkan ini. Jadi untuk yang pertama ini kan 0 semua, ini 1 semua. Yang disebut ini adalah subnet 1. Ini subnet 0. Ini tidak bisa digunakan ini. Ini masing-masing gunakan yang bisa digunakan ini. Ini artinya apa ya? Ini 001 ini adalah 32. Ini berapa? 64. Ini berapa? Ini 96. Ini 128. Oke, kemudian ini 160. Dan ini 192. Yang paling bawah adalah 224. Ya, 224 ini tidak bisa digunakan ini.
subnet 0. Jadi ini saya tidak tulis yang 224, terakhir adalah yang ini 192. Oke, jadi ini akan menghasilkan subnet 3264. Jadi bisa kita gunakan adalah ini. Jadi ini yang bisa digunakan. Ini jadi contohnya. Ini untuk subnet ke-1 ya. Ini subnet 2, ini ke-3, ke-4, 5 ini misalnya. Subnet 1, subnet 2, subnet 3, subnet 4, subnet 5. Nah, ini kalau bisa buat bagan sebenarnya adalah seperti ini. Jadi apabila ini sebuah lingkaran penuh itu dibagi jadi 8 sama persis. Bagiannya seperti ini. Dan masing-masing ini 32, 32, 32. Jadi kelebihan 32. Jadi apabila ini dari 0, ini 32, 64, 96, terus 28, dan ini 160, kemudian ini 192, 224. Oke, jadi di sini dengan catatan ini ada subnet 0 dan subnet 2 tidak bisa digunakan. Subnet 0 ini mulai 0 sampai ini. Nah, ini subnet 0. Ya, ini subnet 1. Oke, sehingga di sini nanti akan kita gunakan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 5. Dimana di sini nanti akan menghasilkan network 202.155.32. Jumlah subnet bitnya berapa? Jadi akan menghasilkan 202.155. Ini yang pertama ini ya. Pertama 32, 19, 32, slash berapa ini? Jadi 24 tambah 3 berarti berapa? 24 ditambah 3 sama dengan 27. Berarti nanti masing-masing subnet adalah slash 27. Jadi seperti itu. Jadi penjelasannya seperti ini. Kenapa menghasilkan subnet ini? Karena sama. Semua dibuat sama seperti ini. Jadi 3 bit. Kemudian masing-masing karena 3 bit adalah diuraikan 00, 01, 010, 011, 101, 101, 110. Nah, ini apabila didesimalkan ada 32, 64, 96, 18, 19, 19 subnet 1-nya nggak usah. Jadi seperti itu. Nah, tidak. Kalau konvensional memang gampang sekali seperti itu hasilnya. Nah, jadi kalau saya simpulkan hasilnya adalah ini. Jadi subnet 0, 00000, kemudian subnet 1 dan 11 tidak bisa digunakan. Yang kita gunakan adalah 32, 64, seterusnya. Dan di sini kalau yang bisa digunakan 6, tapi yang kita pakai 5, berarti yang 1992 free atau tidak digunakan, not use. Nah, jadi nanti apabila kita akan buat topologi adalah seperti ini. Ini subnet pertama itu IP-nya 1932, /27. Kemudian yang kedua, subnet kedua ini adalah 64, ini adalah 64. Ini NAPMAT, jadi 64, 65, 66 dan seterusnya. Terus ini adalah yang ketiga adalah 96, 97, 98 dan seterusnya. Oke. Seperti saya contohkan tadi, kalau 32 itu bagaimana. Jadi ini penyelesaian dari kasus 1 dengan cara seperti tadi. Kita akan jadikan dia subnet sejumlah 5 dengan masing-masing subnet adalah 3 host. Nah, udah. Jadi ini yang pertama nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian apabila konfigurasi ini hasil topologi yang kasus 1 ini kita simulasikan ya. Nah, kita simulasikan menggunakan ini, kita simulasikan pakai paket tracer ya. Misalnya kita simulasikan pakai paket tracer, jadi nanti akan menghasilkan simulasi seperti ini ya. Akan menghasilkan
simulasi seperti ini. Nah, ini simulasinya. Jadi masing-masing ini PC yang ini netbook pertama 20155191327. Kemudian ini subnet yang kedua, netbook kedua 20119196427. Subnet yang ketiga kita tulis saja ini di switch-nya ya, di switch-nya karena dia ada di area satu broadcast 20119199627. Kemudian di sini network 5 160.127 19.120.127. Terus kemudian kita konfigurasi IP-nya masing-masing. Jadi di sini mulai dari PC yang paling atas konfigurasinya di sini. Ya, ini IP address-nya 33, misalnya itu 33. Kemudian subnet MAC access 27 berapa? 255, 255, 224. Kemudian saya kasih gateway. Gateway-nya 62. Gateway ini adalah IP dari sisi ini router yang sisi sebelah sini. Jadi kalau saya lihat, saya tunjukkan di sini. Nah, ini di sisi sini ini berapa ini interface-nya? Ini gig 01. Jadi kita bisa lihat ini gig 01, ini IP-nya berapa? 62. Ya, 62. Jadi interface router yang menghadap ke sini adalah 62. 62. Karena ini 62, maka di sini saya gunakan sebagai gateway-nya. Jadi gateway itu adalah alamat IP yang nanti akan digunakan keluar ke network. Jadi kalau di sini akan dari sini 33 ingin menghubungi 34, tidak perlu gateway. Jadi yang perlu gateway ini apabila 33 menghubungi 65 karena udah beda network ini. Jadi kalau ini di router, jadi itu seperti itu. Kemudian yang menghadap ke sana IP-nya adalah ini 161. Jadi di sini IP-nya adalah 128, ya. Oke. Kemudian ini network 5 ini adalah 160. Maka kita ikuti konfigurasinya seperti itu. Nah, ini 0, berarti yang tidak dipakai. Jadi ini kita lihat konfigurasinya. Ini yang 0 adalah 129. Kemudian yang 1 adalah 126. Semua sama ya. Semua sama. Subnet masknya. Jadi di sini kalau kita lihat ini gig 01. Nah, di sini adalah gig 00. Ya, kalau kita lihat di sini gig 01 konfigurasinya adalah 126. Nah, oke ini ya. Kalau gig 00 berapa? 129. Oke, ini. Jadi ngikuti dari masing-masing ya, masing-masing subnet ini berapa. Itu gitu aja cara konfigurasinya. Jadi kalau ini kan konfigurasi yang saya buat di sini ya sudah saya buat karena siapkan ya biar cepat ya. Jadi ini hasil konfigurasinya. Jadi ini 33, ini IP-nya 33. Kemudian di sini yang ada ke sini adalah gig 01 ya. Gig 01 ini adalah IP-nya gig 01 ada berapa ini? 62. Nah, dan yang di sini adalah 128, 160 dan seterusnya. Oh, ini saya kebalik meletakkannya, jadi bingung nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini yang 5 ini yang 4 ini. Oke, karena ini yang 4, ya, maka di sini 128 berarti ini di sini bisa jadi ini 129 ya, benar ya. Terus yang di sini gig 01, ya, gig 01 di sini adalah gig 01 adalah 130. Ya, berarti ini 128, 129, 130. Jadi konfigurasinya di sininya di interface ya. Interface gig 00 ini ngadap kemana? Gig 01 ini ngadap kemana? Gig 02 ini ngadap kemana? Ya kita bisa lihat di sini dilewatkan di atasnya. Oh, yang ngadap ke network 2 adalah gig 02 gigabit ya, itu ada interface-nya. Gig 00 ini ngadap ke network 1. Jadi kalau kita lihat ini konfigurasinya masing-masing ya. Masing-masing komputer ini, komputer yang paling kanan ini IP-nya adalah ini 66. Jadi ini yang paling kanan ini adalah IP-nya 66, itu bawah itu. Oke, subnet MAC 224. Sama semua subnetnya 224. Dan ini sudah terpisah ya. Jadi ini hasil topologinya seperti ini. Jadi apabila ini
saya hubungi yang berapa ya, ini yang satu network, ini 66 dan 65. Jadi kalau kita hubungi ini ARP minus A biasanya untuk lihat ini belum pernah hubungi. Berarti kalau saya hubungi 02151965 gitu ya, kita hubungi nanti kalau ARP tabelnya keluar sih 65 ya. Oke, 65 kelihatan di situ. Kalau kita hubungi berapa 33 itu oke. Kalau kita hubungi yang bawah ini 98 bisa semua. Cuman untuk diketahui bahwa karena ini beda segmennya beda, maka untuk 98 dan 33 itu tidak masuk di sini. Yang masuk di sini hanya gateway-nya dia aja, gateway komputer ini, sama komputer yang satu network kan tadi 65, yang 9 ada gateway. Jadi berapa yang dihubungi di luar adalah ini gateway-nya saja. Jadi seperti itu. Jadi ini hasil topologi yang kita bisa buat. Oke. Itu apabila kita sudah ubah jadi seperti ini, jadi apabila kita topologi ini kita hasilkan adalah seperti itu. Kemudian yang kedua ya, kasus kedua ini konfigurasinya adalah 202.1.19.024 ya. Nah, ini kita akan buat subnet menggunakan VLSM. Jadi kalau dilihat di sini ya, network 1 120, network 2 60, network 3 dan 4 adalah 12. Kemudian network yang ke-5 adalah 2, network yang ke-6 adalah 2. Berarti ini konfigurasinya subnetnya beda-beda. Nah, ini tidak bisa kalau kita gunakan konvensional. Kita harus gunakan subnet yang VLSM ya. Kita gunakan konfigurasi atau subnet yang menggunakan VLSM. Jadi apabila kita buat secara VLSM, jadi ini seperti ini hasilnya. Kita lihat soalnya, tadi IP-nya adalah 202.155, subnetnya 19.0/24. Kemudian diminta untuk membuat subnet dengan topologi seperti ini. Saya gambar ulang. Oke, seperti ini. Ini akan menghasilkan network. Ini 120, ini 260, ini 3 adalah 12, 4 ini juga 12, ini 2 ya, point to point. Oke, ini tidak sama. Jadi gimana caranya? Nah, jadi yang pertama yang kita harus buat, nah, jadi dari soalnya ini, oke, saya anggap ini X. Nah, X 222 tadi ya, ini 0 0 0 0 0 0 0 0. Oke, 8 bit ya yang akan kita subnet. Kemudian yang pertama adalah 120. Kalau 120 berarti yang dekatnya adalah berapa? 128. 128 2,7. Jadi kalau di sini 2,7, ya ini ada 7. Nah, ini ada 7 bit 2,7, maka sisanya 1 bit. Nah, 1 bit ini kita uraikan. Jadi kalau 1 bit hanya 0 sama 1. Jadi ini akan menghasilkan subnet 0 dan subnet satunya adalah 128. Nah, subnet bitnya ini jadi /25 karena 24 ini 24 ya. Ini 24 ditambah
1 ini ya, tambah 1 bit ini jadi 25. Oke. Misalnya yang 28 ini kita gunakan untuk subnet pertama. Nah, jadi yang subnet pertama kita sudah dapat. Apa ini yang 128, berarti ini free. Ini free. Oke. Nah, berarti ya kita akan subnet lagi. Yang kedua berapa? 60. Berarti ini X 60. Berarti berapa ini? 60 itu kalau 60 itu sama dengan 64 ya. Enggak ada yang 60 persis, 2 pangkat 6. Oke, jadi kalau 64 berarti gimana? 64 ini kita tulis 0 0 0 0 0 0 0 0. Sementara yang kita perlukan adalah 64 atau 2 pangkat 6. Oke, untuk kita ketahui aja ini nggak bisa diubah, tinggal ini 6 bit ini ya, 6 bit ini yang kita bisa rubah. Nah, karena ini 6 bit ya, ini kan sorry, jadi ini 7 bit, ini yang nggak bisa kita subnet. Yang kita bisa subnet ini kan sesuai soal, ini 7 bit yang kita bisa subnet. Nah, karena butuhnya 4 bit, maka ini hanya kita pakai 6 bit aja. Nah, seperti ini, sehingga akan menghasilkan ini ya, ini saya tulis ulang di sini 00 00 00 00. Oke, ini tetap ya ikut sana, dan ini kita jadikan yang di sini 0 dan 1, sehingga ini menghasilkan 0, ini menghasilkan berapa? 01 000 adalah 64. Karena tambah 1 bit lagi tadi adalah berapa? 25, ini jadi /26 subnet bitnya. Soalnya 24, kali ini jadi 1 bit, ini 25. Jadi itu. Oke. Kemudian misalnya yang ini yang 64 kita pakai juga. Ini yang 4 ini untuk subnet yang kedua. Kita pakai untuk yang kedua. Dan ini free untuk subnet berikutnya. Nah, subnet berikutnya berapa? Kita diminta untuk membuat 2 subnet, masing-masing ada 12. Jadi apabila 12, ini bisanya adalah 16. 16 adalah 2 pangkat 4. Oke, ini yang free berapa? 000/26. Nah, oke, jadi apabila ini saya tulis ulang, X adalah sesuai dengan subnet network di soalnya 000. Oke, saya tulis dulu 0/26. Nah, 0 ini adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini adalah soal atau subnet yang akan disubnet lagi. Oke, jadi ini 16, 2 pangkat 4. Jadi kita hanya butuh 4 bit aja di sini. Oke, ini yang bukan ini 4 bit. 16. Sehingga ini hanya tersisa ini. Oke, 2 bit. Maka apabila 2 bit ini akan menghasilkan 01, 10 dan 11. Oke, 0 ini tetap 0. Ini 1 adalah 16. Kemudian ini adalah 32. Ini adalah 48. Nah, karena ini 26 ya tadi di subnet yang akan di subnet tadi, tambah 2 bit ini, maka akan menghasilkan slashnya adalah 28. Oke, jadi ini misalnya yang kita pakai ini untuk subnet yang ketiga. Nah, misalnya ini 3 sudah, terus ini yang keempat misalnya. Jadi kita kurang 2 subnet, yaitu untuk 5 dan 6 masing-masing adalah 2 IP. Jadi soalnya adalah diminta adalah 2 IP atau 2 host. Oke, jadi kalau 2 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi
apabila ini yang akan kita subnet yang mana, yang suka yang mau kita subnet. Misalnya kita subnet adalah 16 ini. Ya, 16 berarti X 16 0 0 0 1 0 0 0 0 16. Oke, ya. Yang 16 ini adalah tetap yang ini. Tetap ya, karena ini yang akan disubnet tadi dari sini 16 ini. Ini akan kita subnet, ini next subnet. Subnet lagi, ini free yang 0. Jadi ini harus tetap. Nah, kebutuhannya hanya 2 bit. Karena 2 bit ini saya gini kan. Ini nanti yang jadikan host, alokasi host, dan yang ini yang kita akan subnet. Ini menghasilkan 01, 10 dan 11. Jadi apabila ini 16, ini adalah 20 ya. Kemudian ini adalah 24, ini 28. Oke. Misalnya ini akan kita jadikan subnet ini yang ke-5. Ini yang ke-6. Terus kemudian ini berapa? Ini tadi kan 16 tambah 2. Nah, ini oke ya. Jadi bukan 16 maksudnya. Ini tadi kan sudah 28 ya. 28 kalau tambah 2 berarti 30. Berarti slash-nya adalah 30. Jadi ini yang kita hasilkan adalah tadi subnetnya. Jadi kalau ini yang subnet ke-56 adalah 24 dan 28 30. Kemudian subnet ke-4 34 adalah 32.48/28. Kemudian yang gede adalah ini, yang kedua adalah 64/26 sama yang 128/25. Jadi kalau saya petakan ya, saya buat ini perumpamaan. Jadi ini misalnya satu lingkaran besar gitu dibagi berapa? Pertama adalah kebutuhan 128, jadi ini 0, ini 128, berarti ini adalah kita pakai untuk ini subnet pertama misalnya. Ini free, jadi yang sebelah kanan adalah free. Karena free kita bisa subnet lagi, jadi kalau dari contoh tadi, ini kita subnet jadi 2. Nah, subnet jadi 2, berarti ini berarti 0 sama 64. Oke, ini nanti akan menghasilkan subnet 0 sampai sini, 64 sampai sini. Oke, kemudian case yang kedua, subnet yang kedua membutuhkan 60, berarti nanti untuk alokasi yang kedua adalah misalnya ini. Ini alokasi yang kedua, subnet yang kedua. Jadi masih sisa ini. Nah, masih sisa yang atas ini aja, yang masih free. Dan ini kita subnet jadi berapa? Yang atas ini di soalnya 12-nya 2, berarti 16-nya 2. Jadi apabila 64 ini kita bagi 2 ini, dan ini kan 32. 64 bagi 2 32. Sementara butuhnya kan hanya berapa? Masing-masing adalah 16 ya, 16. Jadi apabila ini kita akan subnet, jadi misalnya adalah yang kita subnet ini dijadikan 4 ya, jadikan 4 ya, ini berarti 32 seperti ini 16 32. Oke, kemudian ini adalah 48. Nah, misalnya di dalam soal itu ini masing-masing adalah 12. Jadi kalau saya pilih ini ya, ini yang ini. Nah, ini untuk ketiga, subnet ketiga, ini subnet keempat. Jadi yang atas itu masih free. Kemudian di dalam soalnya kita diminta untuk membuat subnet
2 lagi tuh, 5 dan 6 masing-masing adalah 2 host. 2 host itu berarti 2 pangkat 2. Nggak bisa yang persis 2 pangkat 2, tapi kan ada subnet dan broadcast makanya 4. Jadi ini yang 16 ini dibagi lagi ya, dibagi lagi. Kalau dia dibagi 2 nah, seperti ini, sama kalau dibagi 2 nih hasilnya adalah 16 tambah 8, jadi 24. Nah, tengah-tengah 24. Nah, ini masih dibagi 2 lagi seperti ini. Nah, jadi nanti akan menghasilkan 16, 20, 24, 28 sama ini ya 28. Oke, jadi nanti yang dipilih adalah misalnya terserah ini yang 16, yang di sini atau yang di sini. Nah, misalnya ini sama ini yang kita pilih. Udah selesai. Jadi nanti ini misalnya ini adalah yang ke 5, ya. Ini yang ke 6, yang 16, 20, di sini ada 20, ini yang ke 6. Jadi dengan menggunakan VLSM kalau kita lihat ini atau kita perhatikan ini 1 sama 2 sama 3 sama 4, 5, 6 beda subnetnya. Dengan sisanya adalah lebih efisien, tidak banyak-banyak yang tersisa. Jadi apabila saya jelaskan di sini hasilnya adalah ini. Yang kedua ini hasilnya adalah ini. Netbook 1 120 tadi 128, kemudian 60, kemudian yang 3 adalah 12, keempat 12, 56 adalah 22. Maka apabila kita jelaskan lagi, satu subnet 120 host itu sisanya 128. Maka di sini 128 itu 2 pangkat 7. 8 bit kurangi 7 adalah 1 bit. 1 bit kita subnet bisanya 0 sama 1 itu yang warna merah, 0 sama 1. Misalnya yang 128 kita pilih untuk subnet pertama. Subnet yang pertama kita kasih yang 128. Kayak gini adalah 202 119 ya. 128 kita pilih subnet 1. Dan yang free adalah 0 slash bukan size 24 tapi size 25. Kita pakai untuk subnet yang berikutnya. Kebutuhannya apa? Satu subnet 60 host berarti 64. 64 adalah 2 pangkat 6. Sisanya tadi 7 bit, HH-nya 7 bit, 7 dikurangi 6 tinggal 1 bit. Dan 1 bit itu kalau kita deskripsikan, kita uraikan hanya bisa 0 sama 1, sehingga dia menghasilkan 00 dan 01, yaitu 0 sama 64. Misalnya 64 kita gunakan subnet kedua, yang 00 masih free. Nah ini, jadi yang 00 masih free, tinggal kita pakai subnet kedua dan 64. Jadi kemudian kebutuhan yang kedua adalah 2 subnet masih 2 host, 12 host ya, 2 subnet masih 12 host, berarti kemarin 16 tidak bisa persis. 16 itu 2 pangkat 4, sehingga 6 sisa yang atas tadi hanya 6 dikurangi 4 tinggal 2 bit. Maka dari 2 bit itu berarti tadi 2 tambah 2 dari 4, jadi akan menghasilkan kombinasi 0 depan harus tetap, yaitu kemudian akan kita uraikan dari 00, 01, 10 dan 11, sehingga menghasilkan subnet 0, 16, 32 dan 48. Misalnya 32, 48 kita pilih untuk subnet 3 dan subnet 4. Maka 16 sama 0 free untuk next subnet. Nah kebutuhannya ini masih berapa ini? Masih subnet 56 masing-masing adalah 4 IP atau 2 IP yang valid. Apabila ini yang atas tadi yang free tadi yang kita pakai 32 dan 48, maka untuk kebutuhan 2 IP atau 4, jadi 4 ada 2 pangkat 2, sisanya tadi 4 bit ya. Nah, di atas itu ya H, 4H. Kalau butuhnya 2 ya, 2 aja, maka sisanya adalah 2 bit di subnet. Akan menghasilkan ini 00 ya. Jadi yang kita pilih kan 16 ya, 16. 0000 16 yang itu kita pakai next subnet, maka menghasilkan ini, dan tambah 2 bit yang kita subnet menghasilkan 00, 01, 10 dan 11, sehingga di sini menghasilkan 16, 20, 24 dan 28. Sudah saya jelaskan di
topologi di whiteboard tadi. Nah ini, jadi hasilnya subnet 1 128/25, kemudian subnet kedua ini adalah 64/26, kemudian 3 dan 4 adalah 32 dan 48/28, dan untuk point to point 5 sama 6 ini adalah 24 sama 28. Jadi begitu untuk topologi ini menghasilkan topologi dengan subnet itu. Tinggal nanti ini apabila kita gunakan untuk disimulasikan, dipraktekkan ke network, jadi apabila ini kita praktekkan ke network, ini akan menghasilkan topologi ini ya. Jadi ini apabila kita simulasikan ya, simulasinya nih saya open yang kedua, saya udah buatkan nih. Jadi ini topologinya. Jadi yang pertama tadi 128/25 ini, kemudian yang kedua adalah ini network kedua 64/26, yang ketiga adalah 32/28. Ini tinggal dimasukkan aja konfigurasi. Jadi ini IP yang kita pakai untuk komputer 129, misalnya gateway-nya 130 ya. Kita konfigurasi aja di sini. 129, kemudian subnet mask-nya ada 25, 25, 128, ini 130. Gateway-nya adalah IP dari router yang di sini yang akan digunakan untuk keluar. Kemudian di sini ya sama nih konfigurasinya. Nah, ini konfigurasinya. Ini 49 ya IP-nya. Gateway-nya saya pilih 50. Bebas ya, salah satu IP yang akan kita gunakan untuk routernya untuk keluar. Subnet mask adalah 25, 24. Kemudian yang di sebelah sini ya, di sebelah sini ini IP-nya 65, ini 192, itu beda semua. Subnet mask-nya beda. Nah, apabila kita akan simulasikan ya, di sini kita bisa lihat IP perfect. Nah, ini hasil konfigurasinya 65, 966 gateway-nya. Jadi apabila kita hubungi network yang lain ya bisa, ini sudah saya simulasikan. Misalnya berapa menghubungi 129 seperti ini. Oke. Jadi kalau kita trace 02 155 19 29 ya. Ini akan melewati satu network. Jadi yang antara network komputer ini ya dengan komputer 129 itu ada network yang gateway-nya adalah 1929. Jadi kalau kita lihat di sini akan melewati itu. Jadi kalau kita dari komputer ini 65 akan melewati network ini. Kalau dari ini akan melewati satu network ini. Ini dari simulasinya. Nah, konfigurasi di routernya ini masing-masing konfigurasinya ya, interface-nya. Ya, dikasih IP. Ini kalau 26 berarti ini, mana ini 26? Nah, 26 ini 25 sama 26 berarti ini. Jadi ini adalah gig 0. Jadi kalau lewatan di atasnya ini ya. Yang gig 0 adalah 26. Gigabit 1 adalah 1934. Kemudian yang ke bawah ini adalah berapa? 50. Sesuai dengan gateway masing-masing. Nah, di sini bisa kita lihat konfigurasinya. Terminal ini. Soran. Nah, ini konfigurasinya. Nah, itu. 50 ke 40. Oke, nanti akan saya jelaskan di bahasan selanjutnya. Jadi, relatif harus kita relatif mudah ya, dari masing-masing topologi itu nantinya akan kita buat dengan simulasi seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang ketiga ya, case yang ketiga adalah ini sama dengan tadi. Jadi kalau kita lihat di sini sama VLSM 60,
kemudian network 2 30, network 32, network 42, network 5 adalah 60. Jadi ini nanti 60 berarti 64, 30 30 itu berarti average 32, ini saya tulis. Ini 32. Kemudian yang bawah ini adalah network 5 adalah 60, berarti salah juga nih, 60 berarti ini bukan 4, ini adalah 64. Nah, ini harusnya 64. Kemudian ini harusnya ini adalah saya salah tulis ini jadinya. Salah, ini juga salah tulis saya. Di sini harusnya saya isi 32, ini berapa ini? Ini 64 sama. Ini kan nanti akan menghasilkan topologi sama penyelesaiannya ya, 2 subnet. Yang tadi 2 subnet ya, kiri 60 60, maka di sini akan 2 subnet 60 dari access 24 dari satu network, maka di sini 64 2 pangkat 6, kemudian dari 8 bit tadi di soalnya networknya dikurangi 6 bit ya, karena 6 bit 64 dari 2 pangkat 6, sisanya 2 bit kita subnet. Karena kita subnet 2 bit yang warna merah itu ya akan menghasilkan kombinasi 00 01 10 dan 11. 0 itu ada 0 0164 10128 11192. Misalnya tadi butuh 62, berarti ya kita pilih subnet 1 dan subnet 5 128 dan 192. Kemudian 64 kita akan subnet dengan kebutuhan ini ya. Ya 64 kita subnet untuk kebutuhan 2 subnet masing-masing ya. Nah, 2 subnet ya masing-masing kita subnet menjadi 30. Jadi ini yang free ada 64. Jadi 64 ini kita hanya butuh 1 subnet dengan 30. 32. Kalau 32 berarti 2 pangkat 5. Sisanya tadi ini adalah 6 bit. 6 bit ya. Ini 6 bit, ini 6 bit. Apabila ini kita akan subnet warna hijau itu ya. 1 bit aja. Akan menghasilkan 010 011 010 adalah 64 627. Nah, kemudian 011 adalah 96 627, misalnya 96 kita jadikan subnetnya kedua. Maka yang free adalah 64. Nah, 64 kita akan subnet menjadi untuk 2 subnet masing-masing 2 host. Itu menghasilkan yang bawah ini. Warna biru itu adalah urean subnetnya. Kenapa? Ini 3 bit. Jadi dari situ 3 bit menghasilkan 00, 01 dan seterusnya dengan subnet yang dihasilkan adalah 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88 dan 92. Oke. Nah, kita pilih yang subnet 34 adalah 64 dan 68. Nah, ini topologinya adalah seperti ini. Ya, topologi yang yang kita buat nanti yang subnet pertama 128 626, subnet kedua ada yang bawah itu 30 96 627, kemudian yang ketiga adalah 64 30, keempat 68 30, dan yang kelima yang paling kanan 60 itu ada 192 26. Nah, itu apa yang kita hasilkan ya, topologi yang kita hasilkan. Dan ini juga bisa disimulasikan. Saya udah buatkan nih. Nah, simulasinya adalah seperti ini. Case yang ketiga. Nah, ini topologinya adalah ini router 1, router 2, router 3. Dimana di dalam subnet yang pertama, net pertama adalah ini 222, ya jumlahnya dari 60. Dan yang 60 adalah yang paling kanan, ini juga net 5. Di net 1 dan net 60. Ini adalah 128 26. Ini adalah 192 26. Nah, ini yang untuk subnet 5 dan subnet 1. Kemudian di sini ada subnet ini subnet kedua adalah berapa ini? Tadi kebutuhannya adalah 30, maka ini adalah saya pilih 96 27. Uraiannya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian network 3 dan network 4 ini 30 masing-masing. Oke, jadi
Kalau kita konfigurasi, ini hasil konfigurasinya, 130, 192, 255, 255, 192, kitnya 129 yang saya pilih. Demikian konfigurasi di masing-masing router. Nah, ini konfigurasinya masing-masing router sudah saya konfigurasikan. Nah, kemudian di sini apabila kita kita hubungi, ini sudah bisa, ini sudah saya konfigurasi masuknya dengan benar. Nah, ini IP-nya beda, subnet masnya beda ya. Oke, jadi itu hasil dari topologi yang kita buat ya untuk 3 case study tadi. Oke, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tentang case study ini bisa memberikan penjelasan, dan Anda akan memahami. Jadi nanti dari case study tadi dibuat topologi, konfigurasi subnetnya, dan nanti tinggal dibuat simulasinya, bisa pakai paket tes atau dipraktekkan di perangkat yang real, atau lebih baik disimulasikan pakai paket tersebut dulu. Dan kalau real tidak ada di simulasi tidak ada problem, sudah benar konfigurasinya, baru kita implement di perangkat router yang akan kita gunakan di network itu ya, di suatu network. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Christian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.